yang nggak tahu aturan, setiap hari berusaha supaya tahu aturan. Yang tahu aturan setiap hari berusaha untuk tidak tahu aturan, kebalik-balik. Ada. Kalau ada pelacur yang ceramah kan itu kebalik. Ya dia pelacur, tidur mulu sama laki-laki, namanya juga pelacur. Tapi kalau ada kiai yang meniduri, kiai itu tugasnya itu ceramah memperbaiki. Kok tidur? Kebalik-balik dunia. Ngantuk. Kan kalau ngantuk tidur. Sekali lagi ya biar sadar. Oke. Kalau aku ini menganggap aku ini hewan, ya berperilaku aku seperti hewan. Tapi kalau aku ini menganggap aku ini manusia, ya berperilaku seperti layaknya manusia. Nah, orang yang tidak tahu aturan, padahal dia memberi aturan. Nah, itu hewan. Mungkin dia keong. Ya, bisa jadi. Atau dia kancil, bisa jadi. Atau kelinci, bisa jadi. Yang namanya hewan tidak tahu kesopanan. Yang namanya hewan tidak tahu milik orang, milik kita. Yang tahu hewan, yang namanya hewan begitu ada nyutnya langsung. Itu hewan. Makanya hewan itu tidak dituntut oleh Tuhan. Karena dia hanya punya naluri, hanya punya nafsu. Tidak punya akal. Tidak punya akal. Nah, jadi orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik dan orang yang tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya itu hewan namanya. Tapi wujudnya manusia. Nah, menurutku kiai-kiai yang melecehkan itu yaitu hewan. Wujudnya manusia. Siapapun itu. Dan bagi yang korban pelecehan itu, sadari aja yang berbuat jahat kepadamu itu hewan. Nah, sedangkan dirimu tetaplah manusia, jadi jangan putus asa. Alangkah kejam lah dia ya, melakukan pelecehan seksual, kan begitu kan. Tapi bagi yang korban itu walau berat, justru jadi semangat. Oh, ternyata yang ku patuhi selama ini, yang ku dengar selama ini, hewan. Walaupun rasa berat, rasa terhina, tapi alhamdulillah aku tetap manusia. Tapi dia kurang ajar, ya namanya juga hewan. Tapi dia tidak tahu diri, namanya juga hewan, binatang. Tapi dia padahal sudah punya ini, punya itu, ngerti ini, ngerti itu, ya namanya juga hewan. Diberi pengertian bagaimanapun hewan tetaplah hewan. Jadi bagi semua orang yang merasa manusia, bertingkah lakulah seperti manusia. Tapi kan dia itu dari keturunan ini. Ya namanya juga hewan. Ini lagi bahasa yang paling keren buat semua manusia yang bejat tuh. Manusia yang menghewankan dirinya. Nah itu dia.
manusia yang membinatangkan dirinya. Kalau dirimu tergoda, jangan dekatlah kepada godaan. Kan gitu. Kalau dirimu tidak bisa menahan nafsumu, jangan beradalah di ruang lingkup perempuan. Kita ini kan punya akal untuk berpikir. Nah, kalau hewan kan main hantam. Terima kasih kepada kiai-kiai yang melakukan pelecehan seksual. Dengan engkau melakukan pelecehan seksual, itu menunjukkan bahwa dirimu binatang. Untung cepat terbongkar. Karena kalau tidak cepat terbongkar, kebinatanganmu akan tetap terselubung. Karena hanya hewan yang tidak tahu aturan. Hanya hewan yang licik. Hanya hewan yang memfitnah. Hanya hewan yang tidak saling menghargai. Hanya hewan yang mempunyai sifat milikku, milikmu. Istri orang, istriku. Hanya hewan. Cuma tapi hewan yang berwujud manusia itu rada susah dihadapi. Karena punya akal. Jadi banyak akal untuk membungkus diri. Kiai itu, walau tidak sekapasitas Rasul, sekali lagi, kiai itu, walau tidak sekapasitas Rasul, tapi dia itu tangannya Tuhan di muka bumi ini. Utusannya Tuhan. Wakilnya Tuhan. Untuk memberi penerangan kepada orang-orang yang gelap. Untuk menuntun dan membimbing orang-orang yang tersesat. Untuk memberitahu orang-orang yang tidak tahu aturan. Untuk mengantarkan orang-orang kepada kebaikan, itulah kiai. Siapapun kiainya. Detik itu dia merasa kiai, detik itu dia adalah wakil Tuhan. Walaupun tidak sekelas Rasul, walaupun tidak sekapasitas Rasul, tapi siapapun yang merasa kiai, dia itu wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Jangan karena merasa wakilnya Tuhan, justru menjadikan mudah untuk berbuat jahat. Tidak ada kata hilaf itu. Kalau korbannya lebih dari satu, itu berarti direncanakan. Hilaf dari mana? Kejahatan itu terjadi, apalagi kejahatan yang tidak masuk akal, itu tandanya karena engkau binatang. Kalau engkau manusia, tidak akan tahu malu. Tahu dengan harga diri. Siapapun yang tidak tahu diri. Itu kata lain dari binatang. Mereka-mereka yang datang, nyantri, yang polos, yang bersih, yang suci, datang ke sebuah pondok untuk menjadi manusia berakhlak, untuk menjadi manusia yang akhirnya mengerti bagaimana cara beribadah, untuk menjadi manusia yang beragama, untuk menjadi manusia yang bertuhan. Tapi engkau hancurkan karena kebinatanganmu.
Kalau hewan tidak tahu aturan, masih masuk akal. Tapi kalau orang yang tahu aturan tapi tidak teratur, lebih rendah dari hewan. Kenapa kucing itu makan ikan? Padahal ikan itu punyaku. Ya wajar, hewan. Sudah tahu aturan tapi tetap aja. Itu lebih rendah dari hewan. Jadilah manusia. Jangan jadi hewan. Kenapa sih agama itu turun? Biar manusia tidak berperilaku seperti hewan. Karena banyak manusia yang tidak sadar dirinya manusia. Maka turunlah agama. Supaya manusia itu tidak seperti hewan. Nah, bisa dikatakan tidak seperti hewan kalau tahu aturan. Bagaimana cara tahu aturan? Turunlah agama. Apa sih sulitnya memahami itu? Kalau bukan karena hatinya hati binatang. Kata Allah, aku tidak mau hambaku seperti binatang. Aku tidak mau hambaku seperti hewan. Makanya aku turunkan salah satu wakilku yang sangat amat kupercaya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan kata-kata Rasulku. Aku turunkan agama. Tidak cukup dengan agama. Aku turunkan kata-kataku. Firmanku. Yaitu Al-Quran. Tujuannya biar manusia ini tidak seperti binatang. Tujuannya biar manusia ini tidak seperti hewan. Nah, salah satu untuk tidak seperti hewan, tahu aturan. Sudahlah ada wakilnya, sudahlah ada agama, sudahlah ada kata-kata Tuhan langsung, yaitu Al-Quran. Nah, masih juga seperti hewan. Tapi mau tetap dikatakan manusia, berhentilah mengelak dengan kata-kata hilaf. Saat ini, kelak kemudian hari, kalau sudah hari kiamat, nah baru tahu. Apa dasarnya? Apa alasannya untuk tetap seperti hewan? Saking Tuhan itu tidak egois, dia turunkan wakilnya. Yang dia percaya agar mengerti kita ini. Tidak cukup dengan wakilnya. Dibikin aturan. Diturunkan agama. Tidak cukup dengan agama. Turun pula Al-Quran, kata-kata Tuhan. Firman Tuhan. Masih juga mengakal-ngakali. Masih juga membela diri ketika melakukan kesalahan. Tahu malu enggak? Kalau tetap tidak tahu malu, hewan itu namanya. Binatang itu namanya. Semua ibu-ibu yang anak gadisnya nyantri dengan harapan berdoa dengan Tuhan agar anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang beriman, agar menjadi manusia-manusia yang taat beribadah, agar menjadi manusia-manusia yang berakhlak, mencari uang, berdoa biar anaknya
menjadi pribadi yang baik. Ditiduri. Kalau bukan binatang apa namanya? Masih juga dimaklumi. Kalau bukannya mengadili itu binatang juga. Jadi kita ini binatang ngadili binatang. Hewan ngadili hewan. Makanya setiap masalah itu lama. Sudah jelas perut kembung, hamil. Sudah jelas banyak anak yang terlahir tanpa siapa tahu bapaknya. Tetap aja hilaf disebut. Godaan Tuhan, ujian. Kalau bukan hewan apa namanya? Ngomongi surga, ketinggian. Akhlak aja seperti hewan. Yang hukum, tidak tahu hukum. Yang beragama, tidak mencerminkan beragama. Kasih sayang Tuhan itu kurang apa lagi coba? Tidak, Allah itu egois. Tuhan itu tidak egois. Tidak dengan serta-merta. Sembahlah aku. Maksa, tidak. Bertuhanlah kepadaku. Tidak, Allah itu begitu. Diturunkan dulu wakilnya. Diturunkan wakilnya. Agar kita ini menyembah dia. Agar kita mengerti. Tidak cukup dengan diturunkan. Dibuat, diturunkan pula agama. Agar kita ini tambah mengerti. Tidak cukup hanya ada agama. Diturunkan Al-Quran. Kata-kata Tuhan. Masih juga kayak hewan. Sepanjang-panjangnya dunia ini akan berakhir. Ngeri nggak kalau nanti diminta pertanggungjawaban? Jadi kalau ada yang melakukan pelecehan seksual, terus ada yang ngomong tidak tahu malu. Hewan memang tidak tahu malu. Binatang memang tidak tahu malu. Kalau tahu malu manusia. Kalau tahu aturan manusia. Kalau tahu hukum manusia. Kalau tahu cara menghargai itu manusia. Kalau tahu cara menghormati itu manusia. Tapi kalau tak tahu aturan, fitnah, bejat, laknat, itu hewan. Nah, Tuhan tidak mau manusia ini seperti hewan. Tuhan tidak mau manusia ini menjadi seperti hewan. Maka diturunkan wakilnya, diturunkan agama, diturunkan Al-Quran. Tetap aja. Dan manusia ini membelok-belokkan dengan seluruh kata-kata, dengan akalnya, mengakal-ngakali. Akal itu untuk berpikir, supaya tahu baik buruk. Akal itu untuk berpikir, supaya tahu sopan santun, bukan untuk mengakal-ngakali. Mayoritas saat ini mengakal-ngakali.